Masyarakat desa pada umumnya menggantungkan hidup mereka dengan cara memanfaatkan hasil alam. Contohnya dengan bertani atau berkebun. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apa yang harus dilakukan jika tidak memiliki lahan untuk bertani atau berkebun? Jawabannya adalah berbisnis atau membuka usaha. Membuka usaha di desa atau di kampung bisa sangat menguntungkan jika kamu jeli dalam menganalisa potensi kebutuhan yang ada di sekitar kamu, bahkan dengan modal yang kecil pun bisa jadi cuan. Membuka usaha di kota atau di desa prinsipnya sama, yaitu memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Kali ini, saya akan mengulas 10 ide usaha modal kecil di desa yang wajib kamu coba. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang ingin mendapatkan video-video terbaru dari Mikopedia, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Inilah 10 ide usaha modal kecil di desa yang wajib kamu coba. 1. Usaha angkringan. Usaha angkringan memang kian populer dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Bisnis kuliner dengan mengusung konsep tradisional ini kian merajalela. Membuka bisnis angkringan memang merupakan solusi bagi seseorang untuk memiliki sebuah usaha kuliner dengan modal terbatas. Namun dengan modal yang kecil bukan berarti bisnis angkringan tidak mampu mendatangkan untung yang besar. Bisnis angkringan merupakan bisnis yang dapat melipatkan keuntungan. Banyak masyarakat yang tertarik untuk makan di angkringan lantaran suasana yang berbeda, nyaman serta harga makanan yang dijual lebih terjangkau. Hal inilah yang membuat peluang dari bisnis angkringan sangat potensial untuk digali lebih dalam. Prospek dari bisnis angkringan bisa dikatakan sangat bagus, di mana dari waktu ke waktu bisnis ini tumbuh subur. 2. Pangkas rambut. Peluang usaha yang satu ini bergerak di bidang jasa. Artinya, penghasilan yang akan didapatkan lebih banyak ketimbang pengeluaran untuk operasional. Untuk bisa membuka usaha ini kamu butuh keterampilan untuk memotong rambut dengan model yang menarik. Tujuannya adalah agar calon pembeli yang datang bisa jadi langganan tetap karena puas dengan hasil pangkasan atau potongannya. Karena lebih fokus ke keterampilan, maka untuk memulai usaha ini tidak banyak persiapan dan modal yang dibutuhkan. Kamu hanya perlu tempat usaha, peralatan pangkas rambut seperti gunting, sisir, cermin, kursi, alat pemotong rambut elektrik, dan gambar model rambut. Usaha ini bisa dijalankan di pinggir jalan atau di tengah kampung. Estimasi awal kebutuhan modalnya adalah sekitar 5-6 juta. Uang ini bisa dipakai untuk sekalian mempercantik tampilan tempat usaha agar pengunjung yang datang jadi lebih nyaman. Bisnis ini sangat menjanjikan karena sekarang biaya pangkas rambut mencapai Rp10.000 sampai Rp15.000 per orang. Tergantung daerah masing-masing. 3. Ternak ayam kampung. Ada banyak jenis ayam yang bisa diternak, di antaranya adalah ayam kampung, ayam petelur, dan ayam potong. Dari ketiga pilihan tersebut, peluang usaha yang cocok dijalankan di desa dengan modal kecil dan cukup menjanjikan adalah beternak ayam kampung. Meski begitu, kamu juga tetap bisa membuka usaha ayam petelur atau ayam potong. Hanya saja, karena jumlahnya akan jauh lebih banyak, modal yang dikeluarkan juga harus lebih banyak. Maka perhatikan juga modal yang kamu punya. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah kandang dan pakan. Kamu bisa mulai dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah kamu. Asal telaten, bisnis ini bisa dijalankan dari modal yang kecil dengan hasil yang besar. 4. Ternak kroto. Usaha ini sangat menjanjikan sebab sampai sekarang harga kroto stabil di angka puluhan ribu per kilonya. Selain itu, permintaan dari pabrik juga makin tinggi karena kroto merupakan bahan dasar pembuat pakan burung. Daripada mencari kroto di pohon-pohon besar yang ada di ladang, lebih baik kamu bikin sendiri ternak kroto di rumah supaya hasilnya bisa lebih mudah diperhitungkan dan profitnya pun juga cukup menjanjikan meskipun dengan modal kecil. Tapi perlu kamu ingat bahwa ternak kroto ini perlu skill dan keahlian khusus. Kamu bisa mempelajari caranya melalui media internet secara gratis, seperti YouTube. Ada banyak sekali tutorial yang bisa kamu praktekkan sendiri di rumah. 5. Usaha jahit.
Jasa jahit selalu dibutuhkan di pedesaan maupun di perkotaan. Baik itu jasa pembuatan baju maupun jasa permak. Pasalnya, masyarakat selalu membutuhkan tenaga ahli untuk membuat pakaian. Bisnis jasa jahit ini biasanya kebanjiran pesanan saat mendekati tahun ajaran baru dan menjelang hari raya. Di hari-hari biasa tetap ada pesanan namun tak sebanyak 2 musim itu. Anda juga dapat menawarkan permak pakaian atau celana jeans untuk menambah penghasilan di hari-hari biasa. Tak banyak modal yang dibutuhkan, Anda cukup membeli mesin jahit dan peralatan pendukung lainnya. Dengan modal kurang dari 5 juta rupiah, Anda sudah dapat membuka praktek menjahit di rumah. 6. Bimbingan belajar. Kondisi masyarakat di desa yang kebanyakan hanya lulusan SD, SMP, dan SMA, menciptakan peluang usaha di desa yang cukup menjanjikan buat para sarjana, yakni membangun sebuah bimbingan belajar. Para orang tua yang merasa tingkat pelajaran saat ini makin sulit dan tidak bisa mendampingi belajar anaknya akan mendaftarkan putra-putrinya masuk ke bimbel agar bisa mengejar pelajaran sekolah. Beberapa hal yang dibutuhkan untuk membuka jasa bimbel di desa adalah meja dan kursi atau bisa juga dengan konsep lesehan dan papan tulis. Masalah tempat, kamu bisa gunakan gedung milik desa dengan izin terlebih dulu dengan pemerintah desa setempat atau juga bisa memanfaatkan salah satu ruangan di rumah kamu. Yang jelas, modal usaha ini sangat kecil karena yang dibutuhkan lebih banyak adalah keterampilan untuk mengajar, mengetahui kurikulum, dan pengetahuan yang luas untuk diajarkan kepada anak-anak. Uang 1 juta rasanya sudah lebih dari cukup untuk membuka bisnis ini. 7. Jasa penggergajian kayu dan pembuatan mebel. Mebel merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi semua orang. Oleh karena itu, peluang usaha ini pasti banyak peminatnya. Jika kamu menjual mebel yang sudah jadi, maka modalnya lumayan akan besar. Tapi lain halnya jika yang dijual adalah jasa pembuatan mebel. Modalnya jelas lebih kecil. Oleh karena itu, kamu bisa buka usaha penggergajian kayu sekaligus jasa pembuatan mebel custom sesuai pesanan dari para pembeli. Kayunya bisa dari kamu atau dari pembeli. Tergantung kebutuhan pasar. Dengan jasa seperti ini, kamu hanya membutuhkan modal kecil tapi untungnya sangat besar. 8. Menjadi reseller suatu produk. Desa juga telah menjadi target pemasaran berbagai brand nasional maupun internasional yang bergerak di berbagai sektor, seperti perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, produk kecantikan, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, reseller dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan di desa. Bahkan menjadi reseller dari berbagai brand tersebut dapat menjadi usaha paling laris di kampung jika disesuaikan dengan tren pasar yang ada. Jika Anda sudah melakukan riset produk mana yang paling potensial dijual di desa, maka selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana agar masyarakat tahu jika Anda adalah reseller atau agen resmi brand tersebut, maka ada baiknya untuk menyiapkan etalase sederhana untuk produk yang Anda jual jika mempunyai modal lebih. Selain itu, jika memungkinkan, Anda bisa menyesuaikan waktu pembayarannya sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat di desa, contohnya seperti pembayaran dapat dilakukan ketika telah masuk masa panen. 9. Jasa laundry. Usaha laundry juga berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Baik itu usaha laundry kiloan maupun usaha laundry sepatu. Karena masyarakat selalu menyukai hal-hal yang praktis. Tak perlu menyewa ruko, Anda bisa menjalankan usaha ini di rumah. Cukup bermodalkan mesin cuci, setrika listrik, timbangan, deterjen, dan parfum, Anda sudah bisa memulai usaha ini. Manfaatkan ruang kosong yang ada di rumah Anda sebagai tempat pelayanan. Pasanglah pelang nama yang menarik dan mudah terlihat supaya warga cepat mengenal usaha Anda. Jika perlu, terapkan pula sistem jemput bola bagi konsumen yang sibuk dan tidak ada waktu untuk mengantarkan cuciannya. 10. Jasa ekspedisi pengiriman. Saat ini, permintaan akan jasa ekspedisi di wilayah pedesaan pun sama tingginya dengan perkotaan. Hal ini dikarenakan banyak barang-barang yang berasal dari desa, mulai dari kerajinan tangan, souvenir, sampai makanan khas daerah, memiliki permintaan yang tinggi untuk dijual di kota. Oleh karena itu, tak heran jika keberadaan jasa ekspedisi sangat dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi di desa. Kamu bisa memulai usaha dengan cara mendaftar sebagai agen pengiriman atau ekspedisi.
Apalagi saat ini hampir semua jasa ekspedisi telah membuka program kemitraan sebagai agen. Agen inilah yang nantinya menjadi penghubung antara pelanggan dengan pihak penyedia jasa. Kamu tinggal menerima barang dari pelanggan lalu meneruskannya ke jasa ekspedisi untuk diantarkan ke alamat tujuan. Nah, itulah tadi 10 peluang usaha modal kecil yang bisa kamu jalankan di desa atau di kampung. Semoga video ini dapat memberi inspirasi, khususnya buat kamu yang saat ini sedang mencari ide bisnis atau ide usaha. Sekian dan sampai jumpa. Salam Mikopedia.